Halo, jumpa lagi bersama channel Ninomart, channel yang selalu membahas dunia persembakoan dan perkembangan toko yang saya kelola. Dan pada video kali ini saya akan membahas soal gajian saya yang akhirnya saya bisa memetik hasil dari mengelola warung yang saya kelola. Bagaimanakah cara saya mengambil gaji atau sistem gaji yang saya akan terapkan di warung ini? Saksikan terus videonya sampai selesai. Sebelum ke pembahasan utama, saya ini mau menampilkan gambar terbaru ya dari toko yang saya kelola. Jadi memang tampilannya itu masih kurang kurang wah ya, tapi menurut saya ini sudah ya 70% lah, hampir lengkap barangnya. Kecuali rokok ya, rokok itu saya masih ogah-ogahan jualannya. Tapi tanpa rokok pun omsetnya lumayan, sudah mendekati 2 juta lah. Jadi dilihatnya memang masih ya dari jauh, ini dilihat dari luar ya, ini ya begini tampilannya gitu. Enggak barangnya enggak numpuk di situ semua. Jadi barang sebagai display barang aja gitu, stok barangnya mah ada di gudang gitu. Jadi apa namanya, sebelum saya membuat sistem gaji gitu ya, sistem gaji emang kudu harus ada di setiap toko atau sebuah semacam bisnis atau semacam perusahaan kecil-kecilan gitu ya, ya perusahaan lah sebutnya. Jadi kita sebagai pemilik pun harus punya gaji, sebagai apa sih bahasa kerennya, owner harus punya gaji. Nah, sebelum kita membuat sistem gaji yang bisa kita ambil dari toko, yang harus kita perbaiki adalah yang pertama adalah omset. Tentu omset itu merupakan hal yang paling penting banget gitu. Omset itu kan berarti kita punya punya duit, pegang duit gitu. Ibaratnya kalau bahasa sononya, bahasa orang sono itu cash flow gitu ya. Kita harus pegang duit setiap hari. Nah, omsetnya itu harus stabil. Kayak saya kan hampir mendekati 2 juta. Omset segitu menurut saya sih kayaknya udah waktunya kita menikmati hasil dari warung yang kita kelola gitu kan. Nah, setelah omset stabil, dipastikan juga yaitu stoknya juga stabil. Maksudnya stok stabil itu barang yang ada di warung, yang udah ada di warung jangan sampai kehabisan. Kalau perlu stoknya diperbanyak gitu. Kayak misalkan kopi misalnya stoknya sedus, kita perbanyak gitu kan, sampai ya 10 dus gitu. Ya minimal 3 dus lah untuk kopi gitu. Intinya stoknya itu kita selalu selalu ready gitu ya. Ready apa sih, ready apa ready ready, jadi nggak kehabisan gitu. Jadi itu harus dipertimbangkan juga ketika kita mau membuat sistem gajian. Yang selanjutnya adalah setelah stok stabil, baru kita, kalau saya sih membuat semacam
ya kayak orang-orang gitu, kas warung gitu. Kas warung itu pasti setiap setiap toko atau bisnis apapun pasti memiliki namanya uang kas. Uang kas yang saya kelola itu, saya sih nggak ribet-ribet ya ketika membuat pembukuan uang kas itu. Saya nggak terlalu pakai mencatat atau membuat pembukuan. Yang saya buat itu misalkan omsetnya sejuta, sejuta lebih, sejuta 500, sejuta apa gitu ya, sejuta 600 gitu. Jadi sejutanya itu saya belanjakan, sisanya saya masukkan uang kas. Gitu aja kalau 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 saya ngelolanya gitu. Nah, setelah kita mempunyai uang kas, selanjutnya adalah apa namanya? Semacam potongan, apa sih? Potongan ya. Operasional warung gitu ya. Operasional warung kan banyak. Salah satunya kan kayak listrik gitu. Terus sewa toko, kalau saya sih nggak sewa toko, tapi saya coba masukkan itu ke dalam uang sewa toko, harus harus ada. Jadi saya masukkan ke operasional toko gitu. Terusnya hal lainnya mungkin hal-hal teknis gitu ya, hal-hal yang mendadak gitu. Misalkan kerusakan perlengkapan barang kayak showcase, atau itu saya masukkan, itu masuknya ke dalam hal keperluan apa sih namanya, dana nggak terduga. Jadi saya masukkan ke dalam uang kas warung. Nah, setelah itu sudah kita apa sih, kita kontrol gitu kan semuanya, barulah saya membuat sistem gaji. Nah, sistem gajinya seperti apa yang akan saya buat. Jadi sistem gajinya itu pertama apa namanya, kita gaji pokok. Jadi saya itu nanti membuat semacam semacam apa sih, urayan gaji apa aja di dalamnya. Yang pertama adalah gaji pokok. Nah, saya coba menerapkan gaji pokok saya itu di warung ini, itu saya kasih angka di 300.000 rupiah untuk gaji pokok gitu ya. Tiap bulan tuh pasti dapat. Mungkin nggak, kalau kemarin-kemarin belum dapat, kalau sekarang mungkin bulan bulan depan mungkin saya udah bisa gajian. Setelah gaji pokok udah diterapkan sebesar 300.000, selanjutnya adalah tunjangan tunjangan jabatan ya. Kayak tunjangan jabatan tuh maksudnya, saya kan pemilik atau pengelola, jadi saya juga harus masukkan ke dalam slip gaji gitu ya, slip gaji. Jadi tunjangan jabatan itu perlu. Jadi saya sebagai pemilik atau pengelola, saya kasih angkanya di 500.000 rupiah. Ya angka segitu lumayan lah, lumayan dibilang gede ya enggak, dibilang gede ya dibilang kecil ya enggak gitu. Tapi kan nanti suatu saat saya berpikiran, nanti suatu saat pasti saya mempunyai merekrut karyawan. Mungkin untuk saat ini enggak, tapi nanti saya akan mempunyai karyawan gitu untuk menjaga toko. Nah, tunjangan jabatan itu perlu sebagai pengelola. Terus selanjutnya adalah dalam nanti sistem gajinya saya memasukkan transport. Nah, transport itu saya masukkan di angka 30.000 sehari. Transport itu apa aja isinya? Isinya itu transport itu uang makan, uang uang apa namanya,
uang makan, uang rokok, uang dan teman-teman pokoknya uang transport saya nyebutnya. Jadi sebesar 30.000 rupiah. Jadi total yang saya terima nantinya setiap bulan itu sebesar 1.700.000 rupiah. Dengan rincian kehadirannya itu kan full ya, sebulan itu 30 hari. Jadi 30 hari kali 30.000 kan 900.000. Terus ditambah gaji pokoknya kan 300.000, jadi 1.200.000. Terus ditambah gaji tunjangan jabatannya sebagai pengelola itu 500.000. Jadi total seluruhnya 1.700.000 rupiah. Jadi begitu nanti atau mulai saat ini saya akan menerapkan penggajian untuk saya pribadi dulu gitu ya. Apabila nanti saya punya karyawan, nanti sistemnya bisa berubah lagi gitu. Sebab kalau kita cuman ngelola warung aja gitu, kapan gajiannya kita jadinya capek terus, nggak pernah ada apa sih memetik hasilnya. Boleh sih keuntungannya itu kita menambah barang itu boleh tetap berjalan, tapi kita juga perlu yang namanya eh, gaji pribadi kita gitu sebagai penjaga warung sekaligus pengelola warung. Oke, demikianlah video kali ini yang saya buat. Semoga bermanfaat dan saya pun masih belajar untuk terus mengembangkan dan membuat ya semacam sistem di warung ini. Semoga apa yang disampaikan atau yang saya sampaikan buat saya pribadi bermanfaat, dan yang sudah mampir juga bermanfaat, meskipun masih belecetan lah cara penyampaiannya, dan semoga juga pesannya itu sampai apa yang saya maksudkan. Mungkin sistem itu kan nggak permanen ya, sifatnya bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi dan kondisi. Oke, begitu aja video kali ini saya akhiri. Salam sembako Indonesia.